Oke, sudah mulai. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan praktek CorelDRAW kita secara daring. Nanti saya rekamkan, saya uploadkan ke YouTube. Yang sebelumnya, yang pertemuan kita ke berapa yang ke-6 itu sengaja nggak saya upload karena ternyata hasilnya nggak terlalu bagus. Nantilah kita ulang bagian itunya. Nah, hari ini akan ada 3 pokok bahasan yang akan kita kerjakan. Yang pertama yaitu masalah order atau tata susunan di CorelDRAW. Kemudian yang kedua adalah tata letak. Jadi ada tata susun, tata letak. Kemudian yang terakhir adalah penggabungan di CorelDRAW. Oke, sudah tampil tidak di layar kalian CorelDRAW-nya? Atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, yang lain tampil atau belum? Pak. Sudah ya. Oke. Kalau nggak tampil bilang ya, biar nanti takutnya saya jelasin nggak tampil tempat kalian, kita tunggu dulu jaringan. Oke. Nah, jadi di CorelDRAW setiap kali kita membuat objek, apalagi nanti ketika ini kan baru dasar ya. Ketika nanti sudah kalian dapat tugas membuat poster, membuat brosur, membuat spanduk, itu objek-objek yang dibuat tidak hanya satu, artinya lebih dari satu. Bagaimana kalian mengkreasikannya? Saya contohkan seperti ini. Saya membuat 5 buah objek yang berbeda. Yang pertama saya buat tadi apa bentuknya? Kelihatan nggak? Yang pertama saya buat Kelihatan, apa? Pak. Yang pertama saya Persegi. buat apa? Persegi warna apa? Merah. Oke, yang kedua Lingkaran. lingkaran warna Kuning. kuning. Oke, Kuning. yang ketiga, oke, kita lihat ya. Nanti saya buat 5 objek yang saling bertumpuk dengan warna-warna yang berbeda. Oke. Masih ingat objek yang pertama kali saya buat apa? Persegi. Persegi. Oke, objek yang kedua? Lingkaran. Lingkaran. Yang ketiga? Persegi 5. Segi 5. Kemudian yang keempat? Bintang. Bintang. Bintang yang terakhir? Panah. Panah. Kalau kalian perhatikan dari yang pertama sampai ke 5, ternyata objek mana yang berada di paling depan? Saya tanya, apakah objek yang terakhir dibuat atau objek pertama dibuat? Terakhir dibuat. Terakhir. Oke, yang terakhir dibuat. Jadi ketika nanti kalian disuruh membuat apapun itu produk, entah itu brosur, entah itu spanduk, entah itu macam-macam, kartu nama atau segala macam, maka ketika kita menggabungkan beberapa buah objek, maka objek yang terakhir dibuat itu akan selalu berada di depan objek yang lebih dulu dibuat. Makanya tadi nomor 1 itu paling belakang, nomor 2-nya yang lingkaran, nomor 3-nya segi 5, yang nomor 4 dibuat bintang itu di atasnya segi 5, kemudian yang paling terakhir panah itu berada paling depan. Nah, bagaimana caranya ketika nanti kita sudah membuat objek, kita ingin menukar urutannya? Kan kadang ketika kita membuat spanduk bisa jadi ada yang ketinggalan objeknya. Oh, saya mau masukkan ini, ternyata maunya dia di belakang. Sedangkan secara standarnya CorelDRAW itu yang terakhir kita buat akan selalu berada di depan. Ini contohnya. Nah, misal jadi untuk mengubah urutannya ini, urutan siapa yang di depan, siapa yang di belakang, itu ada istilah namanya order. Ada istilah yang namanya order.
Jadi saya contohkan, panah ini adalah yang paling depan karena dia yang terakhir dibuat. Nih, kurang zoom ya, saya zoom dikit. Nah, ini. Oke, sudah besar gambarnya. Nah, ini kalau saya tumpuk kayak gini. Nah, panah yang terakhir dibuat dia akan berada paling depan dari semua objek. Nah, bagaimana caranya mengubah posisi dari panah ini berada di belakang bintang, misal aja ya, berada turun satu tingkat. Jadi ada istilah yang namanya order di sini. Nah, kalau kita klik kanan objeknya ini, klik kanan order. Nah, jadi ada istilah to back of page, ada istilah to back of layer, ada istilah back one, ada istilah in front of, ada behind. Nah, sebenarnya to back of page ini di belakang kertas. Kalau to back of layer itu di belakang layar. Ini jarang sih yang digunakan. Yang sering digunakan adalah to back of layer. Kalau to back of page, ini yang saya bedakan ya. Kalau to back of page, tujuannya kita sudah membuat objek di kertas kerja kita, tapi kita maunya ini nanti aja deh dipakainya, nggak usah tampil dulu, mau dihapus nanti sayang buatnya lagi, maka digunakan to back of page. Maka dia akan berada di belakang kertas kerja kita. Ini to back of page. Tapi kalau to back of layer, dia akan berada di belakang dari susunan ini. Di belakang, paling belakang dari susunan ini. To back of layer. Kalau back one, nah bedanya to back of layer dengan back one. Kalau back one dia akan turun satu tingkat ke belakangnya. Saya contohkan. Kalau to back of page, nah tuh menjadi paling belakang. Kalaunya nanti kertas kerjanya ini dibuat menumpuk, ini tidak akan terlihat. Tapi kalau to back of layer, nah dia paling belakang tapi di atas kertas kerja. Nih, karena kita nggak buatnya kompleks nih kertas kerjanya. Nah, oke. Nah, kebalikannya, kalau back tadi itu ke belakang, to back of layer paling belakang. Kalau to front of layer, dia akan berada paling depan tumpukannya ini. Jadi to back of layer di paling belakang tumpukan, kalau to front of layer di depan tumpukan. Nah, sekarang kalau kita pilih back one. Back one, perhatikan. Panah ini berada di atas bintang. Kalau di back one berarti dia akan turun satu tingkat di bawah bintang. Nih, jadi yang paling atas ada bintang, nomor 2-nya panah, nomor 3-nya segi 5, nomor 4-nya lingkaran, dan terakhir persegi. Jadi back one itu cuma menurunkan satu tingkat dari tumpukan kita ini. Nah, saya contohkan. Kalau front one, yang ini yang order, nah ini nyala semua nih. Nah, kalau to front of layer, ini yang saya pilih segi 5, kebetulan dia berada di layar ketiga atau tepat di tengah-tengah, maka ordernya akan menyala semua. To front of layer artinya dia akan berada paling depan dari tumpukan ini, sedangkan to back of layer artinya dia akan berada paling belakang dari tumpukan ini. Nah, kalau forward one, dia akan naik satu tingkat ke depan.
Kebalikannya back one berarti dia akan turun satu tingkat ke depan. Ini contoh ya. Segi 5 itu berada di tingkatan ketiga, di bawah panah, di bawah bintang. Sekarang kalau kita mau forward one, maka dia akan naik satu tingkat ke atas panah. Nah, forward one. Kalau back of layer berarti paling belakang. Kalau order forward to front of layer berarti paling depan. Nih. Sekali lagi, order ini akan berfungsi ketika ada objek yang saling menumpuk, baru kelihatan. Tapi kalau tidak ada objek yang saling menumpuk, Pak, kenapa nggak bisa berfungsi ordernya? Karena tidak ada objek yang menumpuk. Nih, misal aja kita pindah ke sini, kemudian kita pilih order. Nah, ini sebenarnya nyala aja, tapi kita nggak melihat sama sekali pengaruhnya karena tidak ada objek yang saling menumpuk di sini. Nah, nih. Saya pilih back one. Back one berarti turun satu tingkat. Jadi ada istilah paling belakang atau in front of layer, in back of layer, kemudian paling depan in front of layer, kemudian maju satu tingkat atau forward one, atau turun satu tingkat back one. Nih, back one. Nah, sekarang apa bedanya dengan in front of sama behind? In front of sama behind. Jadi kalau sebelumnya kita harus menurunkan satu tingkat. Tapi in front of berarti kita bisa menentukan, contoh ya. Saya maunya persegi ini yang warna merah. Ini kan paling belakang nih. Maunya saya naik ke di depannya segi 5. Nih, saya pilih yang persegi, mau naik ke atas atau ke depannya segi 5, tapi di belakang bintang. Nah, kalau kita menggunakan forward one, berarti kita harus berapa kali nih? 1, naikin 2, 3, karena dia paling bawah, nomor 1. Nomor 2-nya panah, nomor 3-nya lingkaran, nomor 4-nya segi 5. Kita maunya dia di depan segi 5. Nih. Maka cara termudah adalah menggunakan fasilitas in front of. Nah, in front of ini artinya kita menentukan yang persegi ini yang warna merah maunya di depan siapa. Nah, beda kayak forward tadi, forward itu naiknya satu-satu, kalau ini enggak. Kita maunya dia di depan segi 5, tinggal saya klik segi 5. Maka otomatis persegi itu akan langsung lompat ke depan segi 5 tanpa harus lompat satu-satu kayak forward one tadi. Nih. Oke. Nah, kebalikannya in back of, nah behind kita menentukan kalau in front of tadi di depannya yang mana, kalau behind ini dia maunya ke belakangnya mana. Nah, contoh bintang mau ke belakang panah, kebetulan panah paling belakang, atau di belakang ini aja deh, di belakang lingkaran. Bintang mau ke belakang lingkaran, maka tinggal klik bintangnya kita pilih behind, kemudian klik lingkaran, maka dia akan menempatkan bintang tepat satu layer di belakang lingkaran. Nah, kemudian ada satu yang nggak aktif, yaitu reverse order. Reverse order nggak aktif. Ada yang tahu kenapa nggak aktif? Ada yang tahu kenapa jadi nggak aktif? Siapa tahu aktif? Tahu? Nggak tahu? Jadi gini, reverse order itu baru aktif kalau reverse, kalau kita pilih satu-satu kayak gini kan nggak aktif ya, biar kayak gimana pun
Nah, ini reverse order ini nggak aktif. Jadi reverse order ini akan aktif kalau dia dipilih lebih dari satu objek. Nah, ini contoh saya pilih 55-nya nih. Yang paling depan apa nih? Urut-urutannya yang tahu. Yang paling depan apa? Kalau lihat di gambar ini. Warna apa? Warna aja deh. Warna apa? Merah. Nomor 2-nya di belakangnya hijau, hijau, di belakang lagi oranye, oranye, di belakang lagi kuning, di belakang lagi pink. ungu ya. Sorry. Nah, jadi di reverse order ini kalau diaktifkan, dia akan menukar urutan yang di paling belakang jadi ke depan, belakang jadi ke belakang. Belakang jadi ke depan. Jadi dibalik lah bahasanya. Nah, jadi order syaratnya harus memilih objek lebih dari satu. Dia akan menukar yang depan ke belakang, belakang ke depan. Nih nyala nih reverse ordernya. Jadi kalau saya klik reverse order, nah kebalikannya. Justru yang bintang tadi paling belakang just naik ke depan. Yang kuning nomor 2 paling belakang naik jadi nomor 2 paling depan. Seperti itu. Jadi reverse order adalah wajib memilih lebih dari satu objek dan fungsinya adalah untuk memutar balikan urutan ininya, urutan tampilnya objek. Gimana? Masalah order. Ini penting nanti ketika kelas 1 ini kan nggak ada tugas yang berupa spanduk segala macam nih, baru dasarnya atau base-nya. Nanti ketika kelas 2, karena itu sudah mulai persiapan magang, kalian akan disuguhkan buat spanduk, buat segala macam, kartu nama, itu pasti ada berhubungan dengan order. Gimana caranya menempatkan objek ini di depan ini di belakang, supaya bagus. Oke. Ada yang mau ditanya dulu masa order? Ada. Sudah cukup jelas? Nggak ada? Ada yang mau tanyakan? Jelas? Jadi saya ulang sedikit. Order. Nah, ini order yang paling sering digunakan untuk per halaman ada dari to front of layer. Nah, ini to front of layer itu fungsinya menaruh sebuah objek berada paling depan dari tumpukan tersebut. Kemudian to back of layer kebalikannya, menaruh objek itu menjadi paling belakang dari tumpukan. Kemudian forward one, dia akan mengedepankan satu tingkat atau membuat dia maju satu tingkat. Sedangkan back one-nya justru kebalikannya, membuat objek itu mundur satu tingkat atau ke belakang satu tingkat. Kalau in front of berarti kita menentukan objek ini berada di depan siapa, di depan objek mana, tinggal kita pilih. Kalau behind berarti dia berada di belakang objek yang mana. Terakhir, reverse order itu wajib memilih lebih dari satu objek. Kalau ini kan satu objek ya. Reverse order ini baru aktif kalau kita memilih lebih dari satu objek. Nah, ini saya pilih 2 nih. Nah, reverse order akan aktif ketika kita memilih objek lebih dari satu. Cara memilih objeknya, diklik, kemudian shift-nya tahan. Ini contoh ya. Saya contohkan. Ini lingkaran saya pilih, kemudian shift-nya saya tahan. Saya pilih segi 5. Saya pilih panah. Shift-nya tahan aja terus. Kalau sudah selesai memilihnya baru dilepas. Jadi fungsi shift ini adalah memilih objek lebih dari satu. Nah, ini ada 3 objek saya pilih. Kemudian saya pilih order, kemudian reverse order. Tujuannya adalah ketika kita memilih objek lebih dari satu, reverse order ini akan menukar urutan itu jadi kebalik.
dari yang paling depan ke paling belakang, yang paling belakang ke paling depan. Ini reverse order. Nah, berubah sudah urutan 3 tadi. Oke. Ada yang mau ditanya dulu, silahkan. Kalau sudah cukup jelas, kita akan beralih ke penempatan objek. Ada? Nah, saya tambahkan objek-objek baru. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan. Segini. Kenapa lagi yang belum ya? Kita lihat dulu. Satu, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Satu lagi. Oke. Tidak ada ya? Tidak ada yang ditanyakan. Oke, syukur. Nah, ini jangan bersegi deh. Kita ganti aja. Udah. Oke. Nah, sekarang saya punya 9 objek. 9 objek berbeda. Oke, saya minuskan dulu ya. Nah, ini kebetulan, sorry. Nah, saya punya 9 objek berbeda. Saya kecilkan dulu. Kalau order tidak ada yang ditanyakan, kita akan beralih ke tata letak. Kita kecilkan dulu. Oke. Nah, ini saya contohkan. Warna apa yang belum ada ya? Like blue green. Oke. Nah, ketutup. Gimana caranya supaya dia jadi paling belakang nih? Ketutup semua objeknya. Caranya supaya muncul semua objek yang di belakang saya buat tadi gimana? Saya delete dulu. Nah, ini kan ada 9 objek nih. Saya buat objek baru. Saya kasih warna ini. Nah, gimana caranya supaya 9 objek tadi muncul? Ayo. Diapakan? Di itu back of layer, Pak. Oke. Di order, kemudian back of layer. Itu back of layer. Benar. Nah, oke. Sekarang kita akan belajar tata letak. Tata letak itu gini maksudnya. Kadang ketika kita membuat dua buah objek, kita ingin menempatkan objek ini tepat berada di tengah-tengah sini, misalnya ya.
Kemudian yang ini maunya di sudut sini. Nah, tapi kelemahannya kalau kita melakukannya secara manual, maka ada kemungkinan objek itu tidak tepat berada di tengah-tengah atau tidak tepat posisinya di pinggir sini. Contoh saya letak. Iya. Nah, sebenarnya bisa aja kita sistem geser. Cuma kelemahannya, contoh aja sederhana, ketika nanti kalian buat cap, itu kan ada lingkaran, di dalamnya lagi lingkaran. Ya, saya contohin ya. Nah, ada lingkaran, buat cap yang seringnya itu. Oke, biar aja warnanya putih, kemudian garisnya biru. Nggak terlalu kelihatan. Warna merah. Ketebalannya saya tebalkan. Nah, oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara penempatan, itu bisa aja kita geser ke sini. Nah, sekiranya pas di tengah, udah dilepas. Sekiranya aja. Oh, ini kira-kira pas aja di tengah. Tapi cara seperti ini atau cara menggeser manual ini sangat rentan terjadi kesalahan atau tidak presisi atau tidak tepat. Akibatnya contoh nanti ketika membuat cap akan ada lingkaran yang tidak pas di tengah ketika nanti dicetak. Nah, di CorelDRAW kita dapat mengantisipasi hal tersebut dengan cara mengenali tata letak di CorelDRAW. Ini saya contohkan. Saya punya sebuah persegi panjang. Ini saya mau menempatkan objek-objek ini sesuai dengan tempat yang saya inginkan. Saya hapus saja deh satu kelebihan. Kemudian saya rusak. Nah, oke. Nah, jadi ada dua perataan objek. Yang pertama secara horizontal, yang kedua secara vertikal. Ada dua perataan objek. Yang pertama secara vertikal, yang kedua secara horizontal. Contoh. Saya maunya segi 5 ini ditaruh di atas. Ditaruh di atas. Di atas sini. Sekarang saya tanya, itu meratakan secara horizontal atau meratakan secara vertikal? Taruh di atas itu vertikal apa horizontal? Ayo. Apa? Kurang jelas? Vertikal, Pak. Vertikal. Nah, jadi vertikal itu hubungannya dengan atas bawah. Jadi contoh ini. Kalau saya mau meratakan dia di atas, ini namanya vertikal. Kalau di bawah, vertikal juga. Kalau mau di tengah-tengahnya, ini vertikal. Tengah secara vertikal. Jadi kan panjangnya dari sini ke sini, tengah-tengahnya ada di sini. Ini. Itu perataan secara vertikal. Nah, sekarang kalau perataan secara horizontal, kayak gimana? Ini saya contohkan di panah. Nah, kalau tadi vertikal itu atas bawah tengah gini, kalau ini horizontal itu kanan, ini kanan, kemudian kiri, nah kiri, dan juga tengah, kanan, kiri, tengah. Jadi tengah-tengahnya secara horizontal, bedakan. Kalau yang segi 5 ini namanya tengah secara vertikal, dia berada di tengah-tengah secara tegak. Nih, tengah secara tegak atau vertikal. Kalau panah ini berada di tengah-tengah secara horizontal atau mendatar. Tapi sekali lagi ini cuma yang manual, sistem geser. Apakah nanti ini benar-benar tepat atau tidaknya, lebih enaknya kita menggunakan bantuan dari CorelDRAW. Nah, saya contohkan. Ketika kita ingin memindahkan sebuah objek ke objek lainnya,
Contoh ya, saya contohkan. Saya maunya bintang ini ditaruh ke paling atas ini, tepat di atasnya sini. Atas persegi panjang yang biru di dasar. Jadi caranya kalian klik objek bintang terlebih dahulu, baru klik objek yang menjadi patokannya. Saya ulang. Klik objek bintang yang mau dipindahkan posisinya. Nih saya mau pindahnya ke sini nih. Mau ke atas sini. Mau ke atas dari bagian persegi panjang ini. Persegi panjang warna biru muda ini. Nah, kalau kita manual sih sebenarnya bisa aja. Ini saya contohkan. Tapi apakah hal itu efektif di CorelDRAW? Pertama, tidak efektif. Yang kedua, kemungkinan terjadi pergeseran itu tinggi atau kesalahannya tinggi. Jadi cara termudah adalah kita gunakan fasilitas dari CorelDRAW. Caranya kita pilih dulu objek yang mau dipindahkan, dan kebalik objek yang mau dipindahkan. Kemudian di keyboard shift-nya ditahan. Oke, posisi keyboard shift-nya masih ditahan. Kemudian kalian klik lagi objek yang jadi patokannya. Nah, jadi nanti akan nyala seperti ini. Klik dulu bintangnya atau yang mau dipindahkan, kemudian tahan shift, klik lagi yang jadi patokannya. Nih. Kalau sudah seperti ini, nah saya ajarin dulu bagaimana meratakannya secara vertikal dulu, atas, bawah, tengah. Kalau kita mau ke atas, tekan tombol T di keyboard, huruf T, singkatan dari top. Nah, maka bisa kita lihat bintang tadi akan tepat berada di atas ini, di atas dari patokan kita persegi ini, persegi panjang. Huruf T ya, untuk yang di atas. Jadi saya ulang sedikit lagi. Nah, misalnya sembarang nih posisinya. Saya mau pindah bintang ini ke atas ini, pas di atas ini. Maka diklik dulu bintangnya, kemudian shift-nya tahan di keyboard, kemudian klik yang jadi patokannya. Karena patokan saya dia mau ditaruh di bagian atas persegi panjang ini, maka saya klik persegi panjang, kemudian tekan T, huruf T, singkatan dari top. Maka secara otomatis bintang tadi akan menyesuaikan bagian teratas dari persegi panjang tadi. Nah, contoh diratakannya ya. Contoh gimana kalau di luar sini, di luar dari persegi panjang. Nah, kita klik bintangnya, kemudian shift, kemudian klik persegi panjangnya, tekan huruf T. Maka secara otomatis bintang itu akan meratakan tinggi dari ini, tinggi dari bintangnya pasti sama persis dengan tinggi dari persegi panjangnya ini. Itu pengertiannya. Nah, bagaimana kalau mau ke bawah? Nah, bagaimana kalau mau ke bawah, meratakan ke bawahnya? Jadi sama saja, cuma perbedaannya di hurufnya. Ini kita klik bintangnya, kemudian shift tahan, kemudian klik persegi panjangnya. Kalau ke atas tadi huruf T, kalau ke bawah huruf B, singkatan dari bottom atau bawah bahasa Inggrisnya B. Nah, maka kalau nanti diukur secara penggaris pun ini kalau dicetak pasti sama bawahnya nih, sama rata. Nih. Bintang tadi akan menyesuaikan ke persegi ini, persegi panjang. Bagaimana kalau kita salah menentukan objek yang mau dipindah dan dipindah? Nih, contoh. Seharusnya kan bintang dulu dipilih, ternyata kita salah. Kita milih yang persegi dulu, baru bintangnya. Nah, kita maunya dia ke atas. Yang terjadi adalah kalau saya tekan T, maka bagian atas si persegi justru menyesuaikan bintang.
Ini yang hati-hati. Jadi yang pertama kali dipilih adalah objek yang mau dipindah, bukan yang dipindah. Bukan yang jadi patokan. Ini bintang. Dia mau pindahan ke atas, maka bintangnya duluan dipilih, kemudian tahan shift, klik yang jadi patokannya, ini persegi. Mau taruh di atas tekan T, mau taruh di bawah tekan B. Di atas T, di bawah B. Nah, bagaimana kalau mau di tengah-tengah sini, di tengah-tengah secara vertikal, maka ditekan huruf E. Oke, huruf E. Sebenarnya singkatan dari center, E-nya yang diambil. E. Jadi bintang tadi akan berpindah ke tengah-tengah secara vertikal dari persegi panjang ini. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mengubah sebuah objek ini secara rataannya vertikal? Contoh. Nah, saya punya segi 5 ini. Segi 5 yang warna hijau. Kita akan meratakannya secara horizontal, artinya apakah dia rata kiri, apakah dia rata kanan, atau rata tengah. Nah, caranya hampir sama, cuma perbedaannya di huruf. Jadi kita pilih dulu objek segi 5-nya, kemudian kita pilih persegi panjangnya. Kalau mau ke kanan, maka kita tekan huruf R, singkatan dari right. Nah, maka yang objek tadi itu akan otomatis mepet ke kanan. Kalau dia mau dipepetkan ke kiri, maka kita tekan huruf L, singkatan dari left. Nah, jadi R itu kanan, kemudian L itu left atau kiri. Sedangkan kalau mau tepat ke tengah-tengah, maka kita gunakan huruf C. Kalau tadi vertikal itu E, kalaunya ini C. Nah, oke, maka objek tadi tepat berada di tengah-tengah. Tepat berada di tengah-tengah secara horizontal. Oke. Bisa diingat, saya ulang sedikit. Meratakan vertikal itu kalau mau ke atas tekan T, kalau mau ke bawah tekan B, kalau mau di tengah-tengah secara vertikal itu hurufnya E. Itu secara vertikal. Kalau secara horizontal, kalau mau ke kanan itu R, kalau mau ke kiri itu L, kemudian kalau mau di tengah-tengah itu C. Nah, oke. Sampai di sini dulu. Dan juga ini bisa dikombinasi. Contoh ya. Ini saya kecilkan dulu ini kebesaran. Nah, saya mau lingkaran kuning ini jadi tepat di tengah secara vertikal dan tepat tengah secara horizontal di sini, di segi 5 ini yang bentuk yang warna merah. Saya maunya yang kuning ini mau tepat di tengah-tengah di sini. Perhatikan caranya. Jadi pertama kita pilih dulu objek lingkaran yang mau dipindah tadi, kemudian tahan shift, kemudian klik yang warna merah ini. Nah, sampai kayak gini. Kotak hitamnya akan mengotakin posisi dari si lingkaran dan juga si segi 4 kayak gini nih. Nah, kemudian kita mau dia berada tepat di tengah-tengah, maka kita akan menggunakan dua kombinasi huruf. Pertama, tengah secara vertikal, berarti kita tekan huruf E dulu. Lihat huruf E, dia menggeser lingkarannya jadi tepat di tengah-tengah secara vertikal. Kemudian tengah secara horizontal, kita tekan C. Nah, jadi huruf E sama C.
maka lingkaran tadi dijamin tepat di tengah-tengah dari objek yang jadi patokannya. Nih, kombinasi huruf E dan C, artinya tengah secara vertikal dan tengah secara horizontal. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Silahkan. Habis ini saya uji. Ada berapa orang nih? Ada 1, 2, 3. Ada 8 orang. Nanti saya tanya huruf-hurufnya apa ya. Sudah? Gak ada yang ditanyakan? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, saya ganti dulu bentuknya ini. Sama masalahnya, direct dulu. Saya cari basic shape yang lain atau poligon aja deh. Poligon segi 9. Warnanya warna putih. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, sekarang saya tanya. Sumi, ya, Sumiati, bisa dengar suara saya? Sumi? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kamu lihat kan di layar kamu ada segitiga. Warna apa di layar kamu segitiganya? Abu-abu, Pak. Oke, abu-abu. Nah, saya mau mengubah posisi segitiga ini ke pojok bawah sini nih, yang lihat yang saya tunjukin. Nih. Saya mau segitiga ini dipindah ke pojok sini. Lihat gak kursor saya ngarahnya kemana? Lihat, Pak. Oke, lihat ya. Nah, sekarang saya pilih dulu segitiganya, kemudian saya pilih lagi persegi panjangnya. Huruf apa yang harus saya pilih supaya dia larinya ke situ? B. Nih, ke sini. Huruf apa? Mana, Pak? Nih, ada saya gerak nih. Nih, maunya ke sini nih, yang saya tunjukin nih. Ya, huruf apa? B. B. Kemudian huruf satu lagi huruf Apa ya? E. E ya. Oke, kita lihat. Ternyata balik lagi. Saya ulang, liatin. Liatin posisinya. Saya tanya, posisi yang saya pilih itu posisinya di atas apa di bawah? Bawah. Bawah, berarti benar B. Maka segitiga tadi turun ke bawah, benar. Sekarang liatin itu secara vertikal. Sekarang secara horizontal. Posisinya di kiri, kanan apa tengah? Yang panah saya itu loh. Mana? Ini nih loh, ini yang saya gerakin ini agak Gak kecil. gerak. Ini loh. Oh iya, Pak. Nah, itu kiri, kanan apa tengah? Kiri. Kiri itu apa hurufnya? Apa ya? Apa tadi hurufnya? Singkatan bahasa Inggrisnya kiri deh. Nggak tahu, Pak. Left atau L. Jadi kalau kita tekan L, nah kita tidak perlu menggeser segitiga tadi harus ke ujung situ, tinggal tekan B sama L, dia akan otomatis lari ke kiri bawah sini. Nih. Iya, Pak.
Gantian. Riyadi bisa dengar suara saya sih, Riyadi, Ahmad Riyadi. Ahmad Riyadi bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Sekarang lihat di layar HP-nya atau di layar laptopnya. Riyadi lihat nggak lingkaran berwarna kuning? Lihat, Pak. Lihat, oke. Saya maunya lingkaran berwarna kuning itu berada di posisi nih yang saya arahkan, liatin pergerakan Atas. saya. Ya, oke. Nah, kira-kira nih saya pilih dulu lingkarannya, kemudian saya huruf apa, dua huruf apa supaya dia bergeser ke sana. Apa ya tadi? Tadi ada bapak menyambut. Apa? Huruf apa? Di buku catatan tadi ada yang mencatat. Ayo, bukan tuh catatan, nggak masalah. Asi kan lah, Pak. Apa huruf apa? Asi. Huruf apa? Gak jelas. Asi, Pak. Saya cuma dengar T-nya aja. T ya? T. Long. T dengan? T dengan. T dengan? Asi, kan? Sudah hampir benar. T-nya dia sudah ke atas, benar. Sekarang yang ke tempat yang saya tuju itu. T dan? Dan di gitu lah. Kanan. Kanan bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya. Kanan bahasa Inggrisnya. Kalau kiri left, kalau kanan? Kanan. R, Pak. TR. Nah, R. Maka dia akan otomatis berpindah ke sini. Oke, benar. Lanjut. Indah. Indah bisa dengar suara saya, Indah? Indah Widiani. Bisa, Pak. Oke. Indah bisa lihat objek itu bintang warna ungu. Ya. Nah, oke. Saya maunya bintang warna ungu ini dipindah ke sini di tengah, tapi di tengah kiri lah. Nih, lihatin panah saya. Lihat kan ya? Iya. Oke. Sekarang huruf apa yang Indah gunakan supaya dia pindahnya ke situ secara otomatis? Dua huruf. Apa? Itu di atas atau di tengah, Pak? Ini di tengah sini, di tengah aja, nggak di tengah, di atas. Ini yang saya gerakin. Oh iya. Huruf E. Huruf E sama huruf Sama huruf L. L. Oke, benar. Nah, jadi kelebihannya kalau kita sudah hafal, kita nggak perlu lagi menggeser-geser, dia pasti akan otomatis memindahkan objek itu tepat di posisi yang kita inginkan. Oke. Habis ini apa lagi ya? Maryamah. Oke, Siti Maryamah bisa dengar suara saya? Siti Maryamah. Siti Maryamah bisa dengar suara saya? Kayaknya nggak dengar. Oke, next aja dulu. Ahmad Maulana bisa dengar suara saya? Ahmad Maulana. Bisa, Pak. Oke, Ahmad Maulana, pilih objeknya Ahmad Maulana. Sisanya ini aja lagi nih. Yang mau warna apa? Warna merah, Pak. Warna merah. Oke.
Saya maunya warna merah itu ditempatkan di sini. Nih. Nih. Kelihatan panah saya? Kelihatan. Oke. Kira-kira kombinasi hurufnya huruf apa sama huruf apa? Supaya dia berada di sini. C sama B. C sama B. Nah, oke. Cepat kan ya? C, B, maka dia otomatis ke sana. Oke. Selanjutnya Aries atau Aries. Silahkan pilih objek yang belum Aries. Mau yang mana? Hijau, biru, putih, apa pink? Ya, pink aja, Pak. Pink aja. Oke. Saya maunya pink ini berada di sini. Nih. Kelihatan kursor saya? Kelihatan, Pak. Oke. Huruf yang digunakan apa? T sama L, Pak. T sama L. Nah. Oke. Jadi kalau kita sudah tahu hafal posisi itu, enak, kita nggak perlu geser-geser lagi, maka secara otomatis objek itu akan bergeser ke posisi yang kita inginkan dan juga menghindari kesalahan pergeseran. So, tadi masih ada 3 tempat, kita jawab sama-sama deh. Putih ini maunya ke ujung sini huruf apa ya? Ke ujung bawah sini huruf apa ya? Sama B. R sama B ya. Oke. Biru ini maunya ke sini, di tengah-tengah sini. Huruf apa? R. R sama satunya lagi E. ya. Nah, terakhir ini maunya tepat di tengah-tengah. Tepat di tengah-tengah. E. CE. Oke. Jadi secara umum posisinya kayak gitu. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Saya stop recording dulu.